Tapi kan masih ada Jauhit yang suka ngerusuh gitu sih. Mungkin memang bakal cosplay Jauhit. Iya. Oh, Esmeralda. Di tangan Onyx Esports dan juga Natali yang ternyata lepas dari band RRQC. Mereka nggak ngebuang Natali dan baru pertama kali ini Natali bebas langsung diambil. Langsung di-pick. Biasanya kan kalau Natali bebas emang langsung diambil. Iya sih emang meta sekarang banget ya. Ngerusuhin ke jungle. Belakangan ini Natalia tuh selalu diambil dan win rate-nya juga gede banget. Kemarin Rian itu di week 7 kalau nggak salah atau week 8 ada sempat pakai Natalia juga dan memang sukses sih. Jadi Bukan ceweknya ya? Dia yang pakai. Walaupun tadi sempat dari obrolannya Saiko ya, Iya. ceweknya yang sering atau lagi mungkin beberapa latihan lalu mungkin ya lagi pakai Natalia. Jadi kita masih belum tahu nih apakah Masih fleksibel Rian sih. ya yang akan pakai Natalia atau justru malah ceweknya. Tapi baras terbuka, RRQC mengamankan hero yang bisa ngerusak segalanya. ya makan terus. Kuat banget dia di offlane harusnya. Offlane karena Jauhitnya harusnya ke tank. Dan offlane ini Barat hampir, aku nggak tahu mereka ya, kalau dari perspektif aku sebagai orang luar kayak belum ada jawabannya sih. Di laning segala macam kuat banget. Dan juga Yi Sanshin ini power pick buat Araki Hoshi karena mereka itu suka main 2 mm. Dan dengan pick Yi Sanshin di sini bisa nanti ke Albert, bisa nanti ke Shin, kita nggak tahu gitu. Dan ini bagus juga. Masih fleksibel banget ya sebenarnya ya dari tim RRQC. Tapi dari Kalau misalkan dilihat untuk tank sekarang ya, kayaknya di playoff ini Jauhit itu emang menjadi top priority dong. Tapi kenapa Jauhitnya itu tidak di-ban? Mungkin lebih ke arah kayak gini, misalnya contoh ya, untuk Onyx Esports dari perspektifnya mungkin kita, kalau aku boleh nebak, Boleh. dengan dia ngelepas Jauhit, RRQ dapat Jauhit, true, kayaknya rugi, tapi Onyx dapat Esmeralda dengan Natalia, jadi kayak, kalau aku bilang di sini 2 tuker 2, di mana di kiri itu dapat RRQ itu dapat Jauhit dan juga Barat, yang OP istilahnya, yang power pick. Di kanan dapat Natalia dan juga Esmeralda. Nah ini jadi kayak ya tuker-tukeran aja lah, iya cuan-cuan. sih. Bagi-bagi hero yang ini ya, OP ya. Tapi kalau kita ngeliat dari hero yang sudah diambil dari kedua tim ini, kalian bisa prediksi nggak kira-kira siapa yang bakal memenangkan game yang pertama? Tipo? Oh, kalau dari aku Jauhit, Yi Sanshin ya. Natalia kuat banget sih. Jadi Iya gua benar, di sini Natalianya. iya, Apa, aku Pol? lebih ke arah pegang mungkin Onyx untuk karena Natalia. Oh iya, karena Natalinya ya, bukan karena CLBK atau apa. Bukan. Pasti kalau dari Kamem, pasti kamu gara-gara Esmeraldanya? Enggak sih, karena Natalianya emang. Oh, justru Natalianya? Iya, karena kan Natalia lagi meta banget, jadi kayaknya lebih ke situ. Jadi kamu megang untuk game 1 Onyx Esports? Iya, kalau dari RRQ ada Rogernya mungkin bisa pikir-pikir lagi sih. Oh, Tapi sudah oke. dibuang Sudah Rogernya. Tapi sayangnya sudah di Iya, ban. makanya kan dari Onyx nge-ban Roger biar dari RRQ nggak pakai kan. Oke. Kalau dari Fahmoy, Hornet, Iya. Fahmi Maulana, Lengkap kamu lebih sekali. suka- Terima kasih. Kalau dari aku Oh iya, oke. Oh belum. kenapa belum? Oh, iya, Kan apa, baru mau Nat? Kenapa sih giliran gestar boleh lama santuy? Kenapa aku di Tidak limit, bisa, Hai? Nat. Nggak bisa. Ya udah, aku megang RRQ karena aku penasaran sama permainan barat sih. Oh, Ya. kok kamu? Aduh, aku mau jawab sama, nggak enak kan? Ya elah. Aku seneng banget sama Barat sih sebenarnya. Ya udah deh aku ganti gara-gara Ya udah, aku oke. ini Jauhitnya si Vin. Oke, jadi RRQ Hoshi dari Cornet, Kamu? RRQ Hoshi dari Clara. Alasannya? Aku seneng banget ketika Sama Barat. RRQ Hoshi udah ngedapetin Yisun sih sama Barat. Oh gitu? Iya. Wow. Bukan karena Jauhit yang kamu pilih itu sih, Net. Oh, bukan karena jawaban awal aku tadi tentang Bukan, bukan. beda-beda. Oh, beda. Ya, terima kasih Beda banyak. sih, soalnya aku benar-benar mereka punya hero-hero yang kuat. Walaupun Natali itu kan sebenarnya bisa masuk ke jungle, ngerusuh juga setiap laningnya, segala macam bisa. Tapi RRQ Hoshi dari 3 hero-nya mereka punya escapability, mereka strong, mereka bisa buat ngelawan Natali ini menurutku ya. Gitu nggak sih, Pol? Susah nggak sih Natalinya buat masuk buat ngegangguin? Bener, Natalia sebagai hero assassin, secara general hero assassin tuh susah lawan fighter dan hero-hero yang tanky. Dan obviously di RRQ udah ada Barat yang bisa dibilang untuk sekarang nih nggak ada hero yang lebih tanky dari Barat. Dan juga Jauhit yang sebagai tank juga kuat banget. Namun itu Yi Sanshin nih bakal PR, karena itu apalagi RRQ tuh. Onyx tuh baru kan pick Harit. Nah ini nih Yi Sanshin-nya udah hampir bingung nih mau bunuh siapa nih. Bunuh Tamus dia susah, bunuh Natalia dia susah, bunuh Harit apalagi, bunuh Esme. Mungkin masih bisa kalau Esme-nya di sisi. Gitu. Benar, ini bisa jadi
JSS itu support 2. Enggak dong. Pernah ada yang pakai PTR? Iya, tapi kayaknya enggak sih. Oh, enggak ya? Kalau di Gold 10 masih masuk akal sih kayaknya. Agak sayang aja soalnya. Oh, sayangnya agak doang. Iya, agak sangat sayang. Waduh, sangat sayang gimana tuh? Oke, ini 2 laginya. Kalau emang beneran dari mereka, jadi 2 lagi. Oke. Menang-menang hujan kan? Ada Pangeran Petir. Berarti Baratnya bakal main di side dong. Pas. Wait. Oh, Leno. Supportnya siapa ya? Ininya Johet ya? Atau justru Johet malah sama Johet Jangan malah bisa damage? support lagi nih. Tadi yang dibilang Clara nih. Terus midnya siapa? Gimana? Kalau buat aku ya, menurut aku Junglernya? Johet udah pasti tank. Yes. Link udah pasti jungle atau Oke. apapun disebutnya. Lalu Baratsnya mungkin. Hah? Link? Yudora. Oh itu Yudora. Ya Allah. Oh sorry. Linknya di band, Pak. Kebetulan Yudora. Itu Yudora. Oh kalau gini ya udah berarti kan Yudora support. Coba kebetulan- aku salah lihat. Kebetulan emang Link itu nggak bisa melayang. Oh iya. Tuh, itu kan melayang tuh. Cuy. Link bisa melayang dong. Iya, dia kan loncat. Kerjaannya melayang terus. Loncat ini kan terbang tuh. Oke. Tapi last pick Esmeralda dari tim Onyx itu. Selena. Nggak apa-apa. Udah malam memang teman-temanku tidak apa-apa. Emang kadang mirip Esmeralda sama Selena tuh mirip. Oke, terima kasih Cornet. Memang berat sekali bebanmu, Nana. Berat seberat-beratnya Bung Perjuanganmu Cornet, ya. tidak akan sia-sia hari ini. Ya, yang penting ikhtiar sama tawakal ya Ned ya. Back to the game, dimana kita bakal lihat di sini Finn bakal menuju ke arah bab dan seperti dugaan, dimana cewek menggunakan Natalia dan Rian menggunakan, dan lihat di sini cewek bakal coba mengganggu Lemon sang putra petir. Ingat, ada yang mengganggu Lemon sang putra petir bahkan terkena satu trauma luar biasa. Dia akan terjadi setruman lagi, tapi kita lihat untuk sekarang Finn cukup mengganggu masuk ke dalam area pertahanan dari Onyx Esports. Tapi yang kita lupa bilang, selamat datang di Royal Derby. Ini dia Royal Derby pertama di babak playoff. Tapi bakal coba diganggu, Rian bakal coba dihajar, masih lebih R7, tersisa seorang diri. Apakah ada first blood dari R7 masih punya flicker? Tapi ternyata Finn cuma bisa membantu dan R7 di first blood oleh seorang cewek. Wow, first blood, dan itu adalah R7 yang menjadi korbannya. Driana menyisakan sedikit lagi HP-nya. Di balik tubuh besar dari dinosaurus tersebut dari barat, dia harus pulang untuk nge-regen HP yang dia miliki. Sin kali ini cukup berbahaya, dia harus pulang, kehilangan level harusnya. Anti-match lebih unggul dibandingkan seorang Sin, dan harusnya di sini anti-match tuh level 4 bentar lagi. Iya, ini kalau bisa aja dia langsung ngambil energi shield yang dimiliki oleh Tarot, lumayan ya, dapat duit insentif lagi, tambahan gold untuk anti-match. Tapi sementara itu Albert udah datang dengan Yisan Sin yang dia gunakan. Tapi kali ini adalah saat yang ditunggu-tunggu, di mana pergerakan dari para pemain dari tim Onyx Esports. Lihat, mereka sudah menuju ke arah atas. Tandanya gold buff di atas akan jadi perdebutan antara R7 dan juga Suns. Di sini R7 apakah sudah punya Aim of Ender? Ternyata dia belum. Dan kali ini Retribution Israel diamankan oleh Suns. Sedangkan itu Lemon si putra petir bakal coba dihajar. Masih ada Lemon. Lihat, Lemon sang putra petir. Jangan sekali-sekali kau sentuh Lemon, maka petir akan berbicara. Benar sekali, dan bahkan barusan kita lihat Selenanya yang digunakan oleh Drian hampir aja berhasil untuk mendapatkan Albert. Lihat aja HP yang dimiliki Albert dikit banget, udah kayak keuangan di akhir bulan. Kapulung dibuka, dijilat, dicelupin. Dan ternyata Sin gak berhasil mendapatkan poin. Tapi ini Sin juga harus hati-hati. Ini anti-match. Jangan lupa, Tamus terkuat di bumi. Tamus terkuat di bumi, ini dia Royal Derby yang kita saksikan bersama-sama. Jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada, jangan lupa likes-nya langsung ditajapin. Tajapin, dan jangan lupa buat kalian yang mau kirim salam buat Tim, tapi sebelum itu mau coba diamankan. Masih coba di cover. Apakah berhasil dihilangin? Dan ternyata Lele dari Drian belum menarik hati seorang Finn. Dan jangan lupa buat kalian, ini tadi kita lihat mandiri turtle camp-nya, belum ada yang colek sama sekali. Dan dukung terus dengan hashtag #Vivararki dan juga Go Onyx. Itu dia, udah ada serangan yang dilakukan oleh Barat yang digunakan oleh Sin, tapi Albert berhasil untuk mendapatkan blue buff yang harusnya emang menjadi milik dari Albert.
Cuman Sans dan juga cewek sekarang udah bersatu nih. Selena juga udah mulai hadir. Pertempuran pun terjadi di sisi kirinya. Oke, R7 bakal coba untuk masuk. Masih ada retribution. Foto Shaker telah dikeluarkan. Yep. Albert bakal coba dihajar. Tapi ternyata gak ada cover. Albert masih bisa Oh my cover. Cewek masih mau lebih. Semua komit ke Albert aja 3. Sampai alien harus ditumpahkan untuk pertama kalinya di Royal Derby. Benar sekali, dan Albert pun harus gugur. Dia harus kembali ke base-nya. Di top lane tercipta sebuah space. Hancur sudah. Outer turret pertama milik RRQ Hoshi. Yes, tentunya kita bakal menyaksikan juga di arah bottom lane. Ternyata Sin berhasil membalikan keadaan. Yep. Anti-match dibikin pulang kali ini. Oke. Tamus terbarbar di dunia harus mengakui kepiawaian dari seorang Sin. Bentar, kepiawaian. Oh, kepiawaian. Oh iya, ya. Oke. Dan kenapa sih marah-marah? Ya belaku ya. Kepiawaian. Nah Oke. itu dia ya. Dan Finn masih menjaga pergerakan dari seorang bayi alien. Yap. Albert di sini. Finn udah tahu ada tanda seru. Tandanya di situ akan ada Natalia. Hehe. Ingat, lihat Natalia ini benar-benar seperti mantan. Suka menghilang. Suka datang dan pergi seenaknya. Salah. Hah? Suka menghilang, Hah? tiba-tiba datang dan menyakitkan. Wah ilah. Natalia Ci. sama dengan mantan. Natalia sama dengan mantan. Tapi Sin sekarang hampir aja dikeroyok oleh 1, 2, 3, 4 orang. Tapi di bagian atas kita lihat ada pergerakan dari 3 hero RRQ Hoshi yang sudah mulai mendekat ke arah top lane-nya. Benar banget, dan kita lihat juga Boots yang S-nya 3 terlalu dingin kali ini di arah top lane. Dia nggak mau terlalu terburu-buru, dan ada putra petir di sana. Oke. Harus berhati-hati karena Drian juga bakal ngebuka mata untuk seluruh para pemain tim Onyx. Untungnya mereka punya Selena. Oke, sementara cewek dan juga Selena yang digunakan langsung aja menggaruk ke arah, dibanting langsung dengan ejector, didapatkan langsung, Ruby pun langsung hadir, 2 orang sepertinya langsung menghilang dengan begitu cepatnya. Zaman Force dibuka. Polistar pun berhasil mendapatkan 1 buah poin, tapi Onyx Boots yang S-nya 3 terlalu dingin. Oh my God. Albert sama Yalia berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Sans tidak bisa masuk, bakal dijaga oleh Lemon, putra petir bersama dengan R7. Itu dia, siapapun agak sedikit susah untuk masuk dan mendekati ke arah putra petir, yaitu Eudora ya. Karena efek stun yang bisa dia hasilkan akan sangat mengganggu sekali combo-combo yang ingin dikeluarkan oleh anak-anak dari Onyx Esports. Sans masih mau lebih mencoba ke arah Oke. R7. Zaman Force telah dikeluarkan Hey. flicker karena dia tahu R7 gak cukup kuat ngelawan seorang Sans. Memilih untuk mundur, sedangkan Adrian udah mencolek Adrian. ke arah Turtle. Cewek bakal ngebuka Oke. map kali ini. 1 habis row telah terlihat. Finn sudah terdeteksi. Mountain Shaker telah dikeluarkan. Dan menuju ke arah sana harus ada retribution. Berhasil diamankan di arah Turtle yang sudah kita lihat di Turtle Camp by Mandiri tadi. Turtle Camp by Mandiri. Albert udah 2 poin kill. Sans masih 2 assist yang dia kumpulkan. Hanya saja perolehan buff Turtle yang dia miliki juga dari tadi udah cukup banyak ya. Mungkin ini juga bisa mengimbangin perolehan gol yang udah didapatkan oleh Albert. Karena untuk sisi level bahkan Sans jauh melebihi Albert. Bener banget. Dan di sini posisinya Sin juga bersama dengan 3 player 3 versus 3. Ada Oke. 1 habis rob. Sin Kita terkena welcome. dampaknya. Zaman Force telah dikeluarkan. Flicker my telah God. dikeluarkan. Dilempar ke arah belakang. Albert Sans bebas. ternyata sini harus tumbang. Gak ada cover. Kurang power di arah bottom lane dari tim RRQ Hoshi. Dan sedangkan itu Lemon, sang putra petir, bahkan berada di sisi samping mencoba untuk mengcover di arah bottom lane. Iya benar sekali berkumpul, namun sekarang udah ada petir yang langsung dikeluarkan, ditabrak langsung dengan Unstoppable Force-nya. Hanya saja Sans, Zaman Force dikeluarkan, 1 hit terakhir, sakit banget. Tapi Lemon pun belum bisa untuk nge-backup pergerakan dari rekannya. Sayang sekali, tapi Albert my God. diperkaos kali ini. Albert gak bisa pulang, maunya digoyang di arah mid lane. Tak ada cover dari tank dan juga sang putra petir. Benar sekali, Albert menjadi bulan-bulanan di area mid lane. Dia pun untuk kedua kalinya harus dipulangkan menuju ke base. Harus menunggu waktu untuk dia respawn kembali. Jadi buat teman-teman login ke dalam game, draw skin gratis pada tanggal 27 Oktober sampai dengan 13 November. Jangan lupa dan dicatat tanggal, jangan lupa kasih tahu sanak saudara semua. Tapi saat Yoi. mau dapetin 1 buah blue buff dari seorang Albert dan diamankan. RRQ Hoshi, raja dari segala raja, kali ini berada di posisi yang tidak baik. Sang Raja Langit memimpin di early game, Pak Polo. Oke, Onde Mande Sade Wednesday ya, Saturday Friday lah pokoknya ini dia. Anti match di bagian atas bertemu dengan R7 dengan Ruby-nya, tapi nggak ada lagi, harus di reset ulang. Semuanya ingin mundur. Cewek sepertinya udah sadar akan kehadiran 1 hero bersembunyi di area rerumputan. Yes.
lihat di Oke. arah belakang sana Oke. ada para pemain dari tim Onyx yang udah standby on position. Kali ini bakal coba untuk dapetin satu buah turtle dan Retribution Israel. R7 gak bisa menamankannya, tapi di belakang Ultimate God. lihat tabus terbarbar di dunia. my God. Menamatkan satu buah poin bersama Put. Sedangkan down. itu Fizz gak bisa berbuat banyak. Tabus Dia down. dapetin satu poin. Lemon, Putra Sin. Putri bakal dikejar. Semua untuk Lemon dan Lemon Lemon down. untuk semuanya. Tersisa Oh my seorang Sin. God. Akankah wipe out? Akankah Sin mampu mempertahankan damage turret tiara mid-nya? Sepertinya Ini dia. Sin masih mau lebih. Lengkap. Satu poin tambahan. Satu Dan hit. Rian keinjak PJ. Oh my God, Rian digeprek begitu aja. Namun konsekuensinya Sin pun harus menjadi bulan-bulanan Esmeralda dan juga Sans yang menggunakan Harin. Dinosaurus musnah. Tapi ini keuntungan luar biasa untuk RRQ. Lihat, mereka kehilangan Rian. Jadi lele geprek, diinjak dinosaurus. Dan turret mid-nya gak diambil Papulo. Tukang somai kejebur gun. Oh my God. Tuh lihat tuh, lelenya Nah, loh. habis kegeprek. Sini loh, untung aja ada Zaman Force yang langsung aja membuat Baratsnya gak kuat lagi, dikeroyok habis-habisan. Dan mereka pun sebenarnya kehabisan minion hingga gak bisa ngambil satu outer turret yang ada di area mid lane, yang menyebabkan ya mereka harus sabar terlebih dahulu. Yes, kita bakal melihat kali ini cewek seperti mantan. Dia udah lama menghilang, dia Oke. belum terlihat potensinya. Oh. Tapi Albert pas banget timingnya. Yap. Di saat yang tepat, di momen yang tepat, dia berhasil kabur dari satu buah Abyssal Rope. Tapi Fizz Abyssal bakal Rope. coba diculik dan cewek tiba-tiba datang ditolak ketika minta balikan oleh seorang Fizz. Untungnya masih ada backupan dari Lemon yang cukup dekat. Tadi dengan Jawhead ya. Tapi anti-match memaksa R7 harus berlindung di belakang inner turret yang dia milikin. Gak boleh ada di depan dari inner turret tersebut. Bakal coba dipasang, Fizz masih bisa bertahan. Langsung ada Fizz di garis depan. R7 di sana. Fizz kita lihat di sini masih bertahan hidup. Dia udah nggak punya flicker. Dia masih lihat ada satu Abyssal Trap menyangkut di kakinya. Keinjak. Sin di garis depan. Dinosaurus sudah lumayan besar. Tapi ternyata Falling Star dari Push mencuri Fizz. Fizz harus terdiam di arah mid lane, Pak Mulung. Benar sekali, ini menjadi sebuah keunggulan untuk Onyx Esports. Tapi San langsung maju, Zaman Force-nya dikeluarkan. Satu hit lagi terhadap R7, 2 bar SP-nya. Itu menyebabkan dia harus mundur. Namun Sin di Natalia depan nya sana down. menahan semua damage. Level Sin. Putra Petir belum bisa Oke. menyelamatkannya. Sin lagi-lagi harus tersungkur. Diam di arah mid lane kali ini Pak Pulung. Benar Masih sekali. mau lebih, masih Oke. mau lebih karena di sini Yap, mid yap. turret dari RRQ Hoshi dihilangkan. Dihilangkan rancak mana permainan yang ditunjukkan oleh Onyx Esports, tapi langsung dilompatin lagi dengan Falling Star Moon. Zaman Force dikeluarkan, sakit banget. Pun di bagian belakang dan Vidya pun harus tumbang sekali lagi Oji. Bootsnya berhasil kabur dan dari tim Odi hanya kehilangan cewek. Sedangkan RRQ Hoshi kehilangan 2 playernya. Ini bisa menjadi bencana untuk tim Yap. RRQ Hoshi. Mereka harus sabar mau game ini karena late game. Karena seperti yang udah dibilang oleh guest star kita, Apa T-Bot, itu? Albert. Dia agak sedikit sulit untuk menumbangkan Tamus, untuk menumbangkan Harit. Tapi apalagi di sini ada Esmeralda. Iya, itu dia dia. minimal butuh Demon Hunter Sword dan Endless Battle. Demon Hunter Sword dan Ages, juga Endless Ages. Battle. Iya. Dia butuh Demon Hunter Sword, I guess. Ages. Memang bener-bener rahang lu pengen gua peletakin ya Ji. Yes, Yeah. dan R7 head to head dengan Boots, yang dimana R7 berhasil menjadi first team Yap. by Bank Mandiri. Itu dia. Sedap banget, sedap banget. Tapi untuk blue buff-nya akankah di-invent oleh Ban? Tapi ternyata tidak, lebih santuy. Satu hit terakhir dan Evo's Legend stikernya keluar. What happened bro? Oh, Boots ternyata masih sayang mantan. Bener, Ya masih. emang terkadang kalau masih sayang mantan ya nggak apa-apa Iya, lah ya. Masih terngiang-ngiang kadang. Ya, namanya ya. juga mantan. Mantan ya, kadang rasanya juga susah dilupakan. Tapi Tapi untuk sekarang. ternyata di cancel recall-nya. Yap, yap. Dan lihat, Tiga 3 hero. versus 1. Sin mencoba Oke, untuk Sin. buying time. Kali ini bakal coba dilepe Zaman hingga ternyata Karasan ceweknya nggak Ada berhasil Finn. dijilat. Dan ternyata Sin gak ada yang bisa cover. Semua pemain tim Baraki tak bisa menjangkau Sin. Dan harus merelakan Sin Iya. pulang ke base.
Bukan Keramatullah. Benar sekali, Sin-nya pun harus kembali punah, harus menunggu lagi di base-nya. Ada sekitar 20 detik waktu yang dibutuhkan oleh Sin untuk respawn kembali. Tapi Lord udah hadir di top lane. Ada 4 hero juga di bagian tengah yang udah mulai mendekati ke area mid lane-nya. Yes. Kita lihat sesaat lagi apa yang akan terjadi. Lord juga sudah menjadi kuning. Ya. Lord punya satu skill charge kali ini. Bakal coba diamankan. Albert berhati-hati di sana. Anti-match belum mulai masuk. Tapi sepertinya zaman force lawan keluarkan. Sas langsung ke arah belakang. Dilempar ke arah belakang. Coba disambut oleh Albert. Sas masih bisa survive. Lihat jempolnya. Hypo Vendor R7 berhasil mendapatkan banyak. Tapi Sas tergantung. Oh my god. Permainan luar biasa. Ada yang kembalikan keadaan. 2 hilang. Hampir 3 hilang. Dan 3 player Onyx tumpah. Tukang sobai kejemur gol. Oh my god, 3 hero dari Onyx harus meregang nyawa, harus dibalikin keadaannya. Albert, Finn, dan juga Sin langsung strike push aja di bagian tengah. Akankah mereka bisa mendapatkan outer turret, inner turret, atau bahkan inhibitor turret yang bisa dirubuhkan sekaligus? Raja dari segala raja tercolek, udah mulai bangun dari tempat duduknya. Benar sekali. Apakah Raja akan mengamuk? Kita masih menyaksikan kali ini para pemain tim Onyx kehilangan blue buff-nya, kehilangan mid turret-nya. Meskipun begitu, mereka setidaknya Raja Langit mendapatkan satu inhibitor turret di Inhibitor area turret. top lane. Benar sekali, top lane, inhibitor turretnya udah ditumbangkan. Begitu berkelas permainan di Royal Derby kali ini. Jadi buat teman-teman semua yang sedang menyaksikan, sekali lagi kita ucapkan jangan lupa likes-nya bro. Kasih tahu RRQ Kingdom, kasih tahu para tahu. sobat Onyx, terkejar tersolid. Kalian like sang banyak 500.000. Jangan lupa, yang mau ngerjain Ranger Mas, gua 500.000 bakal ke mall pakai daster sama make up. Benar Tenang sekali. aja. Dan juga Pulu 500.000 langsung berenang pakai 1 set ikan duyung. Tapi Bajunya sebelum ikan udah duyung dipesan, kali ya. ini Leon bakal coba dipaksa. Masih ada flicker. Sos berhasil mendapatkan satu buah poin tambahan. R7 harus mundur. R7. Gak terlalu kuat. Tapi ternyata R7 sedikit terlambat mundur. Mencoba di cover Albert, Baras Sin, down. dan Finn bersama-sama. Sakit Kali banget, ini gak Pak. bisa bertahan. Satu lelenya. Trap Oh berhasil my God. mengamankan poin. Masih coba di cover. Albert gak bisa pula. Maunya digoyang dan Finn masih selamat. Hai, Finn dan juga Albertnya masih selamat. 2 hero tersisa dari RRQ harus menghadapi 5 dari Onyx Esports dan juga 1 wave minion ditabrak dengan begitu cepatnya. Ada Natali, ada seluruhnya langsung memberikan hit begitu banyak Onyx. Ini bencana. Onyx Esports mengamankan poin yang pertama. Wow, Onyx langsung memberikan tekanan yang begitu menyakitkan untuk raja dari segala raja. RRQ terpuruk di game pertama. Wow. Raja dari segala raja ditumbangkan oleh Onyx. Ini Raja Langit. gak ketebak sama sekali. Raja yang berada dari langit. Yap. Turun ke bumi untuk menggulingkan tata sang raja dari segala raja. Ingin mengkudeta langsung raja dari segala raja. Ini adalah hal yang benar-benar bisa membahagiakan seluruh fans dari Onyx di luar sana. Game pertama benar-benar owning banget untuk Onyx.